Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pagi, apa kabar sahabat story dimanapun Anda berada dan juga para viewers. Kita berjumpa lagi di acara kita bersama, acara story, cerita seputar anggota APARI. Jadi pada tanggal 24 September 2020 yang lalu, APARI kan sedang menyelenggarakan acara prosesi wisuda. Nah, di wisuda tersebut dilaksanakan secara daring ya. Dan di akhir acaranya itu ada sesi di mana para wisudawan terbaik bernyanyi bersama dengan salah satu anggota APARI yang punya vokal begitu mirip Phil Collins. Sehingga kemudian setelah video tersebut diunggah di sosmed, waduh, ternyata pada viral, pada heboh, pada ingin mengenal siapa itu anggota APARI yang punya suara begitu mirip Phil Collins. Nah, supaya nggak penasaran, hari ini kita wawancara nih yang bersangkutan. Jadi supaya kita bisa mengenal lebih baik lagi profil anggota APARI sebagaimana maksud dan tujuan dari story ini. Yuk kita temui teman saya, Rania, untuk memperkenalkan beliau. Hai sahabat story, bertemu kembali lagi hari ini. Salam sehat selalu ya. Seperti Pak Bambang mention tadi, hari ini saya dan Pak Bambang akan tanya-tanya langsung nih, mewakili sahabat story yang penasaran pada penampilan di wisuda APARI kemarin. Nah, beliau yang bikin penasaran itu ada penampilannya Pak Judi Kartadikarya, salah satu dirut Pialang dan anggota APARI. Oke, Pak Bambang, dibanding penasaran, yuk aku pengen cari tahu nih, kenapa Pak Judi ini kok mirip banget suaranya sama Phil Collins ya? Iya. Jangan-jangan dia itu fans beratnya Genesis kali Pak? Nah, itu dia. Iya. Kita mesti nanya langsung ya. Iya, kita tanya langsung. Dan yang lainnya loh Pak, ternyata Pak Judi itu punya hobi lain Pak, yang gak kalah serunya selain dia sebagai vokalis band. Penasaran nggak hobi lainnya? Kita cari tahu yuk Pak. Jadi kita akan tanya-tanya ke Pak Judi siang ini. Kita ada di mana sekarang ya? Nah, ini. Mungkin viewers pengen tahu. Kita ada di studio. Kita bawa Pak Judi hari ini. Selain kita tanya-tanya, mau sedikit maksa dia nyanyi hari ini. Ya. Jadi Pak Judi nggak bisa mengelak karena kita wawancaranya di studio viewers. Jadi nanti kita pasti akan minta yang bersangkutan nyanyi. Ya. Lagu Phil Collins pastinya. Iya. Oke. Wouldn't you agree? 'Cause baby, you and me got a groovy kind of love. Nah, viewers dan sahabat story, sekarang saya dan Rania bertemu nih dengan Pak Judi Kartadikarya. Yang tadi kita udah discuss ya mengenai kemampuannya bernyanyi yang luar biasa nih. Ya. Pak Yudi, mungkin sebelum nanti Rania tanya, saya mau share dikit nih Pak Yudi. Jadi kemarin itu dari acara wisuda, endingnya adalah penutupannya Pak Yudi nyanyi nih, diiringi oleh wisudawan terbaik. Wah, pada heboh. Banyak fansnya nih Pak sekarang. Dari dulu ya Pak. Begitu kita unggah di sosmed, malah nanya, beneran nggak tuh? Lip sync apa nggak tuh? Waduh, ini kayaknya mesti langsung harus live nih. Nah, mungkin pertanyaan pertama dari saya, gimana Pak? Ini kok bisa kemudian muncul sebagai sosok covernya Phil Collins ini? Bagaimana ceritanya? Itu sih kebetulan kali ya, karena jadi saya memang dari dulu, dari zaman mulai SMP nih saya main band lah, biasa lah, anak sekolah kan SMP. Terus tiba-tiba tahun 92 saya lagi kuliah dulu, terus tiba-tiba panggil sama teman saya, saya miskin karena teman saya mesti penyanyinya ada kontrak untuk rekaman, tolong bantuin kita dong. Di kafe waktu itu di Kuningan Setiabudi. Cafe zaman dulu kan ada di Iya.
itu, dan kebetulan mereka bawain lagu-lagunya banyak, lagunya Phil Collins, lagunya Genesis gitu kan. Oke. Waktu itu kita malam minggu main berdua sama Second Ball. Jadi Second Ball main Queen, kita main Genesis, Phil Collins dan lagu 80 lainnya. Udah begitu terus akhirnya udah terbentuk gitu orang yang tahu saya akhirnya itu akhirnya setelah itu ya terus-terusan jadi seperti itu. Karena saya sih nggak ingin mencap diri saya supaya jadi Pak Judi, emang sebelum 92 itu kan berarti udah kuliah ya Pak ya? Iya. Nah sebelumnya nggak sadar Pak mirip gitu suaranya? Iya. Enggak, karena saya memang cara saya kalau menyanyi ya saya senang dengar, saya mencoba mengeluarkan suara seperti yang saya dengar misalnya. Saya nyanyi lagunya mungkin Stevie Wonder, saya nyanyi coba mengeluarkan suara seperti Stevie Wonder bernyanyi gitu. Tapi ini karena orang akhirnya saya main di cafe itu covernya lagu-lagunya Phil Collins Genesis, terus saya mungkin dengan cara saya menyanyi, saya memperhatikan detailnya bagaimana suara itu diproduksi. Mungkin kelihatan buat saya sendiri saya nggak mirip, tapi mirip. Orang-orang katanya mirip, oh ya udah gitu. Jadi ya akhirnya terbentuk opini seperti itu. Jadi walaupun sampai sekarang ini kadang-kadang saya juga masih diajak main, di-invite main, ada orang bikin event, segala macam main. Ya akhirnya diminta main lagunya ya lagi dengan suara saya seperti berarti diseriusi ya Pak ya? Iya soalnya mirip banget sih Pak, serius. Jadi viewers ternyata di luar dugaan kita pikir beliau ini sudah menyadari suaranya mirip, ternyata saya pikir awalnya tapi sekarang pun enggak. Aku tadinya mikirnya awalnya fans berat Pak. Fans kan biasa suka ada fans yang wah gimana banget, terus akhirnya jadi mirip tuh. Ternyata malah enggak ya Pak ya? Malah enggak. Ya kan karena saya diminta nyanyi lagu itu, ya saya coba produce suara saya dengar detailnya. Oh gimana sih kira-kira suara itu bisa diproduksi? Ya saya nyanyi sesuai dengan menurut interpretasi saya bisa mengeluarkan suara yang produce seperti itu. Ya ternyata dianggap oleh yang menonton mirip. Akhirnya terus-terusan sampai sekarang. Tapi sebenarnya masih punya kemiripan suara dengan vokalis yang lain Pak, selain Phil Collins misalnya. Michael Bolton mungkin Pak. Wah kalau itu terlalu susah. Pak Bambang siapa tahu mirip Pak sama Michael Bolton. Ada karakter husky-nya emang nggak bisa gitu ya. Iya. Kayak misalnya Stewart gitu kan, suaranya kan husky gitu. Kalau kita nggak ada husky-nya, memang susah ya Pak? Agak mustahil kita meniru pun terlalu mustahil. Tapi kalau Phil Collins mungkin masih kita bisa fabrikasi lah istilahnya gitu kan. Untuk ya karena detail-detailnya kita coba ikutin, akhirnya bisa dibilang seperti mirip lah. Itu kalau orang kenal ada band Colors itu memang dibentuk untuk tribute to Phil Collins atau? Enggak juga. Colors itu ya waktu pertama kali kita main 92 itu. Dan masih kafe lah pada waktu itu. Iya. Jadi teman-teman lama yang zaman 80-an suka main band, tiba-tiba ngajak saya itu. Ya kebetulan pada waktu itu mereka bikin nyanyiin lagunya 80 90-an. Ya, top 40 tapi top 40 pada tahun di zamannya ya Pak? Iya, dekade sebelumnya lah pada waktu itu gitu kan. Zaman sebelum kita lah Pak ya, lagu-lagunya ya. Which is mungkin pada tahun 80-an itu ya Phil Collins itu bukan ya termasuk yang paling top lah gitu. Iya. Paling banyak hitsnya lah gitu kan. Jadi akhirnya itu yang oke. Berarti kalau hobi nyanyi dari dulu ya Pak ya? Maksudnya pandai bernyanyi, suka, hobi, apapun itu dari kecil mungkin Pak? Bisa dibilang kali ya. Tapi semuanya itu istilahnya kebetulan aja gitu, mengalir aja gitu. Kebetulan tiba-tiba waktu SMP diajakin teman band sekolah biasa kan, tiba-tiba kan ada band sekolah, kebetulan bisa menyanyi gitu kan. Ya karena itu dari kecil saya senang denger musik. Saya mencoba menyanyi sendiri, belajar sendiri gitu. Nggak pernah ikut sekolah alat musik atau instrumen ataupun nyanyi sekolah sama sekali nggak pernah. Pokoknya otodidak aja gitu. Tiba-tiba ketemu, ya dari situ lah mulai pertemanan. Orang tahu saya bisa nyanyi gitu. Tiba-tiba tahun 92 itu diajakin sama Oke. Pak Bambang, biasanya kalau udah dari kuliah ngeband, jadi biasanya kan nantinya ke entertainment nih Pak. Bapak waktu itu kerjanya waktu setelah
akademi selesai nih Pak, kuliah selesai Waktu saya kuliah kelar langsung itu kerja? 97 itu saya udah sambil kuliah sambil ngamen, makanya kuliahnya Udah. kuliahnya itu kelar sambil ngamen. Saya begitu ini saya pikir ya saya bisa tetap untuk fokus di luar musik gitu kan. Ya karena pada waktu itu ya kita juga memang fokusnya waktu itu bandnya memang karena masing-masing juga punya kesibukan lain, memang fokusnya hanya main di kafe, which is menurut saya ini kan susah juga untuk kalau casting, kita nggak tahu seperti apa. Jadi tetap jalur akademik, jalur profesi itu yang kita terusin, dan kebetulan juga waktu itu juga nggak kepikir bahwa akan masuk asuransi gitu. Tiba-tiba ada yang itu kan ya, yang waktu itu vacant itu adalah asuransi, ada yang bisa masuk ke sana. Terus abis itu krisis kan Pak? Krisis kan yang Malah eksis ya. pada waktu itu Asuransi malah Berarti eksis. memang ditakdirkan untuk asuransi Pak. semuanya mengalir gitu. Iya, Ada yang oke. benar-benar truly direncanakan sampai akhirnya gitu. Iya. Ya alhamdulillah. Oke Pak, kembali ke laptop nih Pak. Masalah Phil Collins lagi nih. Iya, aku juga ada pertanyaan nih Pak. Aduh, dari tadi udah. Jadi setelah menyandang pengakuan dari banyak orang seperti itu, apa yang hal yang paling seru itu muncul sebagai cover Phil Collins gitu? Apa ya? Ya kita beberapa kali dulu pernah bikin kayak show tunggal gitu kan, untuk Wih, cover keren. Genesis misalnya. Pernah juga, itu sudah juga. Jadi dulu zaman dulu tahun 90-an itu ada namanya apa ya? Ya 21 yang di daerah Ratu Plaza dulu. Jadi itu ada venue yang bagus, lightingnya bagus, kita bikin ini show tunggal di situ. Gitu, ya. Iya. Kalau aku mau nanya gini Pak, kemarin aku kenal Pak Judi udah lama sih, tahu Pak Judi udah lama, tapi tahu Bapak punya suara mirip baru kemarin Pak. Acaranya apa hari? Terus jadi kebayangnya gini, kalau pada saat Bapak di panggung nih bawain lagu, ketemu fans beratnya Genesis, pernah nggak Pak ada yang sampai nyamperin apa gimana, ngobrol langsung, mereka happy gitu? Ya itu sih termasuk sering ya. Sering ya Jadi Mas makanya ya? sebenarnya dengan saya menyanyi juga sedikit banyak membantu juga profesi saya sebagai asuransi. Yang asuransi kita harus continue bisa ketemu orang baru, bisa klien baru gitu kan. Dengan begitu, dengan saya lihat di panggung, orang-orang juga jadi ngeliatnya approachable gitu. Jadi kadang nyamperin, itu udah biasa, nyamperin, itu oke. Jadi ada sesuatu yang kita bisa mulai untuk conversation itu mulai gitu. Akhirnya dari situ ya telepon segala macam ya, akhirnya bisa juga akhirnya pembicaraannya mengarah kepada bisnis, profesi kita sebagai piala asuransi. Betul. Saya yang nggak bisa nyanyi nih saya. Kalau sekarang di keluarga Pak, ada yang ini nggak ikutan bakat nyanyi nih, misalnya anaknya atau gimana udah diajak langsung ke panggung gitu? Atau jangan-jangan istrinya tertarik karena Iya, kayaknya sih Pak. Dulu grupis ya, jangan-jangan. salah satu sense ya. Istri saya sih mungkin boleh jadi saya pertama kenal itu juga karena saya bisa menyanyi. Udah kan? Jadi waktu itu ada saya kenal teman, dia ada temannya istri saya gitu kan. Pertama kenal, saya diajak ke pesta acara di rumah istri saya. Wah, terus kita nyanyi-nyanyi gitu. Nyanyi-nyanyi, teman main piano, segala macam kita nyanyi. Oh, dari situ ya jadi membaur gitu kan. Akhirnya jadi kenal juga. One thing leads to another akhirnya. Sekarang anaknya jago nyanyi Pak? Enggak tuh. Belum Pak, belum. Terlihat. Sampai saat ini. Tapi kegiatan sama keluarga mungkin salah satunya nyanyi kali ya Pak ya sekarang? Karaoke atau mungkin di rumah malah punya Ya, studio. kebetulan di rumah di basement saya ada kayak studio kecil, ada alat karaoke, jadi kadang-kadang Seru-seruan ya Pak?
Ya ini kayaknya kita ngobrol mengenai Phil Collins pada menyanyi kayaknya nggak ada habisnya nih. Nanti viewers jangan khawatir, kita akan todong supaya nanti Pak Yudi akan menyanyi ya. Harus. Tapi nanti itu akhir kita put sebagai yang terakhir. Kita sekarang mau nanya hobi yang Hobi lain lagi nih. lain. Ya. Katanya Pak, hobinya ada lagi yang lain nih Pak, yang nggak kalah seru. Seru-seru juga Kita ya. apa itu Pak? Agak kontra sih sama hobi yang satu gitu. Oh. Saya hobi balap sih. Wow. Balap. Kebetulan Ini- diajak. Ini dua-duanya banyak fans ya kalau begini Pak. Ini sama balap. Sayangnya balap di Indonesia belum jadi industri yang besar, belum Iya. Nah, media entertainment, Hmm. sportainment lah istilahnya. Iya, Jadi iya. jadi exposure-nya nggak banyak gitu. Iya. Padahal sebenarnya saya rasa potensi juga kalau Iya. misalnya dijadikan sportainment ya. mungkin kita Pak, kira-kira balapnya di balap mobil apa gitu? Wah, macam-macam sih. Macam-macam. Saya pertama kali itu gara-garanya diajak teman bikin balap mobil Mercy pada waktu itu. Oh. Mobil Mercy bikin one make race, ikutan di situ. Terus mereka bikin one make race Ferrari, saya diajak juga ikut one make race Ferrari. Terus yang sekarang sih ikut balapnya seri mobil retro. Retro. 3 tahun terakhir. Oke. balap retro. Jadi Iya. mobil-mobil umurnya kalau nggak salah 30 tahun ke sana gitu. Yang eligible untuk ikut balap itu. Iya. 35 tahun saya lupa. Oke. Jadi mobil tua itu ya juga salah satu cara supaya membuat balap itu jadi tidak mahal gitu. Karena ada batasan limitasi sehingga orang nggak harus spend sebanyak mungkin uang supaya bisa menang kan gitu. Itu juga salah satu. Jadi ya karena kita juga di industri sport otomotif ini memang juga belum menjadi industri yang ini ya, apalagi untuk balap mobil. Jadi orang yang ikut peserta di situ orang yang lebih spend uang gitu, bukan dapat uang gitu. Iya. Sponsor itu susah untuk Iya. sponsor balap mobil tuh, waduh susah banget, dari 10 juta, 20 juta aja susah, apalagi 1 miliar, 2 miliar gitu kan untuk dapat sponsor. Jadi ya akhirnya dengan model balap seperti itu yang biayanya bisa ditekan, itu bisa jadi lebih banyak pesertanya banyak mau. Karena waktu itu juga kita pernah tim saya itu pernah bikin balap one make race Ferrari. Saya juga sempat ikutan. Itu ya susah untuk dapat ininya karena dengan mobil yang mahal walaupun one make race ya, walaupun sebenarnya bisa dibilang karena itu mobil balap diimpor dari luar sebagai alat olahraga, nggak harus bayar pajak. Tapi murah sekali. Tapi kan tetap aja. Iya. Sekitar 1 miliar juga orang mesti bayar gitu kan. Mobil belum lagi nanti kalau misalnya perawatan dan kos-kos selama balapan, akhirnya kan kosnya jadi mahal, akhirnya peminatnya juga sedikit, makin lama makin sedikit lagi. Apalagi waktu itu akhirnya krisis 2008 kan. Iya. Apalagi terus 2014 komoditi juga harganya berantakan. Ya bisnis yang pada waktu itu lagi booming juga komoditi, yang tadinya uang punya orang banyak uang untuk bisa ikut balap. Iya. Akhirnya jadi untuk hal yang lain kan. menahan diri gitu, karena hal-hal yang dibilang mungkin jadi quote jadi luxurious lah gitu. Ini hobi lama berarti ya Pak ya? Hobi lama juga ya, berarti udah lama ya? 2012, dari 2012 sampai terakhir tahun kemarin, tahun ini saya buka. Pak, kalau di nyanyi kita udah tahu ya prestasinya. Kan ada band, ada kalau di balap sendiri, cerita dong Pak prestasinya apa? Prestasi ya lumayan lah gitu ya. Oh, banyak juga ternyata. Iya, kalau Lumayan, ada koleksinya sedikit di rumah, piala-piala mungkin lebih dari 50. Wah, sedikitnya 50. 50. Mungkin kalau viewers mau googling nama Pak Yudi, langsung yang keluar adalah juara Juara ya Pak. Ya, kalau saya suka bilang ini pembalap gaek. Biasanya pembalap gaek itu dari dulu, dari muda sampai tua sampai gaek
masih balap terus ya. Oh. Kalau saya udah gaet, udah tua baru balap. Udah tua baru balap. Ya karena itu, karena apa namanya, untuk balap tuh di sekarang karena kita bisnis Iya, uang sih, spend. kan. Betul. Hobi mahal Pak orang bilang. Iya, ya kebetulan juga dibantu teman-teman, dibantu tim ini, jadi ya kita juga punya exposure untuk bisa sedikit dapat sponsorship, Ya. kita sharing cost juga untuk Iya, dan iya. sebagainya. Jadi akhirnya alhamdulillah buat saya costnya bisa Oke. jauh ditekan dibanding kalau misalnya kita tiba-tiba sebagai apa namanya istilahnya apa tuh pembalap pribadi lah gitu kan, privateer lah istilahnya. Privateer. Privateer gitu masuk ke orang itu semua dengan harus biaya sendiri, wah itu ya, Berat ya, Pak, ya? even balap yang dianggap murah juga sebenarnya ya spending uangnya ya udah nggak Lumayan segitu juga. Ya. Nah, Pak, kalau nyanyi kan tadi istri, keluarga mendukung lah ya, sama-sama suka lah. Kalau balap gimana nih, Pak? Dapat dukungan nggak balap? Kalau balap dukungannya kayaknya agak setengah-setengah. Karena sih Mahal, takut, Iya. banyak fansnya. pas belum balap hati-hati ya Mas. Kadang-kadang jadi gas tuh kita angkat sedikit tuh. Karena ada pesan hati-hati ya Mas. Jadi nggak terlalu ini. Tapi apa kenikmatan menyanyi dibandingkan dengan kenikmatan berbalap? Nah, suruh pilih, Pak. Susah dua-duanya Punya kenikmatan tersendiri. kita sendiri ya. Seperti apa kira-kira kalau nyanyi, enjoy-nya seperti apa, kalau balap seperti apa gitu? Enjoy nyanyi ya karena saya memang dari dulu mungkin senang menyanyi. Kalaupun istilahnya saya lama nggak nyanyi gitu, ya selalu pengen gitu. Ya, Nyanyi sebenarnya kan bisa di mana aja gitu. bisa kalau menghibur nyanyi juga ya. di panggung sama teman-teman ya kadang-kadang dari kita kumpul ketemu pas latihan ya ketawa-ketawa itu aja udah dapat hiburan yang Ya. ini gitu ya. Belum lagi nanti kita panggung, kita ketemu orang, lihat orang seneng, Iya, gitu ya, menghibur ya. Euforianya ya, Pak. Tiba-tiba datang ketemu, oh bagus suaranya, segala macam, oh itu apa ini kesenangan yang luar biasa lah buat Iya, saya. iya. Jadi, Aku walaupun kadang-kadang suka mikir, aduh ini suara kayaknya makin jahil ini, tapi selama orang masih ada yang terhibur, masih ada yang mau denger, ya jalan terus. Gitu. Ya, karena ya alhamdulillah sampai saat ini masih suka ada aja yang mau hire ataupun ada Siap. kalau untuk kondisi sekarang nih, Pak, lebih memungkinkan untuk kalau COVID sekarang nih, hobinya gimana nih biar kita kan nggak tahu nih COVID ini berapa lama, biar nggak ketinggalan tuh gimana nih bikin acara sama teman-teman secara online atau gimana? Jadi memang selama COVID ini termasuk yang paling kena dampaknya itu pekerja seni lah, maksudnya Iya. di musik ya, apalagi yang memang musik yang mainnya cari uangnya dari live performance Offline gitu ya, Pak, kan. Dari main di panggung, main di kafe lah, main di apa lah, venue-venue tertentu gitu. Mereka yang paling terkena karena zaman kalau misalnya penyanyi rekaman kan mungkin dari rekamannya ya walaupun mungkin nggak banyak tapi royaltinya ada, apalagi kalau mereka bisa ngeluarin album, apalagi sekarang medianya juga banyak kan. Tapi yang paling agresif memang yang ini, tapi ya akhirnya gradually adalah orang bikin platform gitu kan, seperti DSS gitu kan, jadi live streaming, live streaming dikasih ada nomor rekening kalau orang mau nyumbang untuk pemainnya nyumbang gitu. Ya ternyata ya jalan juga walaupun mungkin ya pastinya tidak kuenya tidak bisa merata lebih banyak, tapi tetap ada kue-kue baru yang bisa jadi platform baru di secara online ya. New normal ya sekarang. New normal. Iya. Berarti pun juga konsepnya new normal. Iya, definitely jauh sih dibanding zaman sebelum COVID, tapi bisa dibilang ya lumayan lah, paling nggak ada beberapa platform baru yang bisa digunakan. Oke, saya kira
udah nggak sabar pengen denger nyanyi. Mungkin 5 lagu boleh ya Pak? pertanyaan terakhir mungkin Pak Yudi. Tadi mengakunya cinta dengan balap, cinta dengan menyanyi. Pernah nggak Pak berbalap sambil menyanyi Pak? Itu kayaknya nggak pernah deh. Fokusnya udah lain ya. Iya, emang lain sekali sih. Tapi kadang-kadang di zaman dulu juga ada juga kayak di acara balap, orang bikin event balap, ada live Musiknya. entertainment-nya. Tampil juga ya. Bisa jadi pembalapnya, lalu bintang tamunya. Atau nanti ada acara balap, ada after party-nya, Iya. DJ lah, Iya. musik lah, apa segala Iya. macam. Iya. Dan musik juga Iya. diantaranya. Istilahnya cross the board apa ya. Iya. Running gonjangin. Oke, Rania, mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Biasalah kita tutup dengan pesan-pesan buat teman-teman viewers story mengenai hobi ini. Kira-kira mau menyampaikan pesan apa itu? Silakan. Ya, menurut saya hobi penting ya, walaupun profesi juga pasti nomor satu ya lebih penting, tapi hobi juga penting, terutama ya untuk di masa COVID sekarang ini juga bisa membantu kita mengurangi tense ataupun stres karena ya. situasi kondisi gitu. Iya. Betul. Ya walaupun mungkin tidak bisa dilakukan seperti dulu, tapi ternyata toh ada juga cara-cara baru yang muncul dan Iya. bisa kita ini lakukan untuk Iya. bisa Iya. melakukan hobi kita, Iya. juga bisa menekan stres kita lah selama Iya. masa COVID ini. Ya. Saya rasa Jadi hubungan mesti- hobi dengan COVID Iya. sekarang seperti itu Pak. Jadi mesti kreatif, Ya. Iya, inovatif, betul. dadi wong sing solutif gitu ya. Kata Bu Tejo. Oke, Rania, mungkin ditutup. Itu aja Silakan. Pak. Tadi pertanyaannya sudah banyak, tapi nanti aja kita nyanyi dulu. Iya. Jadi kita ketemu lagi sobat story dan para viewers sekalian di acara story berikutnya. Tapi tentu saksikan penampilan dari Pak Yudika Adikarya berikut ini. Oke, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. When I'm feeling blue, all I have to do is take a look at you. Then I'm not so blue. When you're close to me, I can feel your heartbeat. I can hear you breathing in my ear. Wouldn't you agree? 'Cause baby, you and me got a groovy kind of love. Anytime you want to, you can turn me on to anything you want to, anytime at all. When I kiss your lips, ooh, I start to shiver. Can't control the quivering inside. Wouldn't you agree? 'Cause baby, you and me got a groovy kind of love. When I'm feeling blue, all I have to do is take a look at you. Then I'm not so blue. When I'm in your arms, nothing seems to matter. My whole world could shatter. I don't care. Wouldn't you agree? 'Cause baby, you and me got
kind of love. We got a groovy kind of love. Oh, we got a groovy kind of love. We got a groovy kind